Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Faiza dengan NIM 09031382328167, jurusan Sistem Informasi Bilingual, kelas CIB 5B. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai laporan proyek pengembangan sistem informasi manajemen Bimbel Alwi College berbasis website, dan melalui video ini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek tersebut, lalu sasarannya, serta tahapan dari WBS, lalu diagram sumber daya manusia dan juga OTK, lalu beserta tabel distribusi pekerjaannya. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah mengenai dari tujuan sistem informasi, di mana tujuan dari proyek ini yaitu adalah untuk mengotomatisasi proses dari bisnis ini, yaitu untuk mengubah proses manual seperti pendaftaran siswa, lalu penjadwalan kelas, lalu pencatatan pembayaran, dan juga pengelolaan nilai menjadi proses yang terotomatisasi melalui sistem berbasis web. Lalu meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi, di mana di sini dapat menyediakan data yang akurat dan juga real time mengenai keuangan, kehadiran, dan kinerja siswa bagi manajemen, guru, dan juga orang tua. Lalu mempercepat akses informasi, di mana di sini memungkinkan seluruh stakeholder yaitu manajemen, guru, siswa, dan juga orang tua untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan kapan saja dan di mana saja melalui browser web. Lalu sasaran dari proyek ini yaitu adalah peningkatan efisiensi administrasi, yaitu terjadi pengurangan signifikan pada waktu dan juga tenaga yang dihabiskan untuk pekerjaan administrasi seperti pencatatan dan juga pelaporan. Lalu meningkatkan kualitas dan juga pengambilan keputusan, di mana manajemen dapat mengambil keputusan yang strategis, yaitu misalnya seperti terkait keuangan atau tren siswa berdasarkan laporan yang cepat dan juga akurat. Lalu meningkatkan kepuasan pengguna, seperti guru, siswa, dan juga orang tua merasa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan informasi dan juga menyelesaikan urusan akademik ataupun administrasi. Lalu ke materi yang selanjutnya yaitu adalah WBS atau Work Breakdown Struktur, di mana WBS ini adalah dalam proyek disusun untuk menggambarkan tahapan kerja secara terstruktur. Adapun di sini WBS utamanya yaitu terdiri dari project leadernya, yaitu adalah proyek sistem informasi manajemen pengelolaan Bimbel Alwi College berbasis website. Di sini ada subbabnya yaitu adalah perencanaan proyek, lalu analisis masalah, yang ketiga adalah analisis kebutuhan, lalu yang keempat analisis keputusan, yang kelima adalah tahap desain, yang keenam tahap uji coba, dan juga yang ketujuh implementasi dan closing proyek. Langsung ke breakdown dari masing-masing subbab. Yang pertama adalah WBS investigasi awal, di mana di sini terdapat tahapan yang pertama tingkat 1 yaitu adalah investigasi awal. Lalu subbab yang pertama 1.1 yaitu adalah mengumpulkan data dari Bimbel Alwi College, lalu juga anakan dari subbabnya yaitu melakukan wawancara dengan pihak manajemen Bimbel Alwi College, lalu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dengan manajemen Bimbel Alwi College yang akan dilaksanakan seluruhnya oleh bisnis analis. Selanjutnya subbab yang kedua yaitu adalah 1.2 mengidentifikasi prosedur dan juga proses manajemen Bimbel Alwi College, yaitu anakan dari subbabnya adalah melakukan observasi ke Bimbel Alwi College, lalu selanjutnya membuat janji wawancara dengan pihak manajemen Bimbel Alwi College yang dilaksanakan seluruhnya oleh staf administrator. Selanjutnya, bab yang ketiga adalah 1.3 yaitu membuat rumusan project charter sistem manajemen Bimbel Alwi College. Selanjutnya, di mana di sini terdapat tingkat 2 yaitu adalah peluang bisnis pada sistem manajemen Bimbel Alwi College. Lalu turunannya yaitu adalah menganalisis peluang bisnis sistem manajemen Bimbel, dan anakan dari 1.3.2 yaitu adalah permasalahan pada sistem manajemen Bimbel Alwi College, lalu mendefinisikan peluang bisnis yang akan dibuat dan akan seluruhnya dilaksanakan oleh bisnis analis. Lalu turunannya yaitu selanjutnya adalah 1.3.3 di mana di sini lingkup proyek pada sistem manajemen Bimbel Alwi College, dan selanjutnya yaitu adalah estimasi biaya proyeknya yaitu pengembangan sistem manajemen bimbelnya, dan di sini yaitu adalah membuat dokumentasi hasil rumusan peluang bisnis dan akan dilaksanakan oleh staf administrator. Nah, pada subbab 1.3.2
dijelaskan lebih rinci lagi, yaitu adalah menganalisis masalah sistem manajemen bimbel existing, yaitu dilaksanakan oleh bisnis analis. Lalu 1.3.2.2 yaitu membuat hasil analisis masalah sistem bimbel yang akan dilaksanakan oleh bisnis analis juga. Lalu 1.3.2.3 yaitu membuat dokumentasi hasil analisis masalah dari bimbel tersebut dilaksanakan oleh staf administrator. Lalu selanjutnya pada subbab 1.3.3 dijelaskan lebih rinci lagi, yaitu tentang lingkup proyek pada sistem manajemen bimbel Alwi College. Di sini 1.3.3.1 yaitu adalah mengidentifikasikan lingkup proyek sistem manajemen bimbel yang akan dilakukan oleh bisnis analis. Selanjutnya yaitu memecah lingkup proyek sesuai dengan masalah bisnis bimbel dan dilakukan dengan bisnis analis juga. Lalu 1.3.3 yaitu merumuskan lingkup proyek sistem manajemen bimbel yang akan dilaksanakan oleh project manager dan juga bisnis analis. Lalu yang terakhir pada lingkup 1.3.3.4 yaitu adalah membuat dokumentasi hasil rumusan lingkup proyek yang akan dilaksanakan oleh staf administrator. Pada subbab dari 1.3.4 yaitu adalah estimasi biaya proyek pengembangan sistem manajemen bimbel. Terdapat tahapan lebih rinci lagi, yaitu yang pertama 1.3.4.1 yaitu adalah mengidentifikasi estimasi biaya proyek pengembangan yang akan dilaksanakan oleh administrasi keuangan. Lalu juga 1.3.4.2 yaitu adalah membuat estimasi biaya proyek pengembangan sistem yang akan dilaksanakan juga oleh administrasi keuangan. Dan yang terakhir pada subbab ini yaitu adalah membuat dokumentasi estimasi biaya proyek pengembangan yang akan dilakukan oleh staf administrator. Pada subbab yang selanjutnya itu adalah 1.4 di mana di sini pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal yang akan dijelaskan lebih rinci lagi, yaitu adalah 1.4.1 adalah mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal sistem yang akan dilaksanakan oleh staf administrator. Selanjutnya yaitu adalah membuat dokumentasi akhir hasil dari investigasi awal sistem ini yang dilaksanakan juga oleh staf administrator. Dari masing-masing WBS investigasi awal ini sudah dijelaskan lebih rinci lagi di beberapa tingkatannya di bawah anakan subbabnya. Selanjutnya adalah WBS dari analisis masalah. Nah, di sini yang pertama adalah subbabnya adalah menelusuri detail masalah pada sistem manajemen bimbel. Di mana di sini terdapat anak subbabnya, yaitu yang pertama adalah 2.1.1 yaitu mempelajari hasil investigasi awal sistem manajemen bimbel yang akan dilaksanakan oleh project manager dan juga bisnis analis. Lalu anakan yang kedua adalah melakukan wawancara untuk menganalisis masalah sistem bimbel. Yang di mana di sini juga di breakdown lagi lebih jelas dengan menyiapkan daftar pertanyaan analisis masalah sistem bimbel yang akan dilakukan oleh bisnis analis, lalu membuat janji wawancara dengan pengelola bimbel yang akan dilaksanakan oleh staf administrator. Selanjutnya mendapatkan konfirmasi persetujuan wawancara analisis masalah yang akan dilaksanakan oleh staf administrator juga. Lalu 2.1.2.4 adalah menyiapkan lokasi wawancara dengan pengelola bimbel dan dilakukan oleh staf administrator juga, lalu melakukan wawancara dengan pengelola bimbel Alwi College yang dilaksanakan oleh bisnis analis, lalu membuat dokumentasi hasil wawancara analisis masalah yang akan dilaksanakan oleh staf administrator. Selanjutnya pada subbab yang kedua yaitu adalah 2.2 yaitu menentukan permasalahan prioritas untuk diselesaikan. Di mana di sini terdapat anak subbabnya yaitu adalah melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk menganalisis masalah tersebut. Lalu di sini terdapat turunannya yaitu adalah membuat janji dengan tim pengembang sistem bimbel dengan dilakukan oleh staf administrator dan juga menyiapkan lokasi dan ruang rapat dengan tim pengembang. Lalu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang juga dilakukan oleh tim staf administrator. Lalu pembahasan rapat dengan tim pengembangan dan sistem bimbel dilakukan oleh project manager dan juga bisnis analis. Lalu membuat dokumentasi rapat hasil analisis masalah tersebut dilakukan oleh staf administrator. Lalu pada turunan 2.2.2 yaitu adalah melaksanakan rapat dengan pihak pengelola bimbel. Akan dijelaskan lebih rinci lagi yaitu membuat janji dengan pihak pengelola bimbel Alwi College yang akan dilakukan oleh staf administrator juga, lalu menyiapkan lokasi dan ruang rapat dengan pengelola bimbel, lalu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan pengelola bimbelnya,
dilakukan oleh staf administrator. Lalu pembahasan rapat dengan pihak pengelola bimbel akan dilaksanakan dengan project manager dan juga business analyst. Lalu membuat dokumentasi rapat hasil analisis masalah akan dilaksanakan oleh staf administrator. Pada turunan yang ketiga yaitu adalah pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah akan dilaksanakan oleh staf administrator. Pada subbab yang ketiga, 2.3 yaitu adalah pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah. Di sini dijelaskan lagi lebih rinci yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis masalah yang akan dilaksanakan oleh staf administrator. Selanjutnya yaitu adalah membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah dengan dilaksanakan oleh staf administrator. Lalu yang ketiga adalah WBS dari analisis kebutuhan, di mana di sini yang pertama subbabnya itu adalah mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem, di mana di sini ada turunan subbabnya yaitu adalah mempelajari dokumentasi hasil investigasi awal sistem yang dilaksanakan oleh project manager. Selanjutnya yaitu turunannya adalah mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah sistem yang akan dilaksanakan oleh project manager. Lalu turunan yang ketiga adalah melakukan wawancara dengan pengelola bimbel Alwi College, di mana di sini lebih rinci lagi dijelaskan yaitu adalah menyiapkan daftar pertanyaan analisis kebutuhan sistem yang dilakukan oleh sistem analis, lalu membuat janji wawancara dengan pengelola bimbel yang dilaksanakan oleh sistem analis, lalu juga mendapatkan konfirmasi persetujuan wawancara. Analisis masalah tersebut dilakukan juga dengan sistem analis atau SA, lalu menyiapkan lokasi wawancara dengan pengelola bimbel dilakukan oleh SA juga. Selanjutnya yaitu melakukan wawancara dengan pengelola bimbel Alwi College dan juga membuat dokumentasi hasil wawancara analisis masalah dilaksanakan seluruhnya oleh sistem analis. Lalu masuk ke subbab yang kedua yaitu adalah 3.2 yaitu menentukan kebutuhan sistem manajemen sistem bimbel, yang dimana di sini turunannya adalah melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk analisis kebutuhan. Di sini dijelaskan lagi lebih rinci di mana menganalisis kebutuhan fungsional sistem manajemen bimbel dilaksanakan oleh business analyst dan juga menganalisis kebutuhan non-fungsional sistem bimbel, lalu membuat rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lalu subbab yang ketiga yaitu 3.3 adalah pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan. Di sini dilaksanakan oleh sistem analis. Nah, pada turunan subbab yang kedua, pada subbab kedua itu adalah 3.2.2 yaitu melaksanakan rapat dengan pengelola bimbel untuk analisis kebutuhan. Di sini dijelaskan lagi lebih rinci yaitu menganalisa kebutuhan pengembangan sistem bimbel, lalu merekomendasikan solusi pengembangan sistem bimbel, lalu membandingkan alternatif pengembangan sistem bimbelnya, lalu membuat rincian kebutuhan sistem yang akan diinginkan dan juga tanda tangan pengesahan rincian kebutuhan sistem yang akan diselenggarakan seluruhnya dan dilaksanakan sepenuhnya itu dengan bisnis analis. Lalu tahapan yang keempat adalah WBS analisis keputusan, di mana di sini subbab yang pertama adalah mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem bimbel Alwi College. Nah, di sini mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem bimbel Alwi College yang akan dilaksanakan oleh project manager. Nah, di sini selanjutnya subbab yang kedua adalah 4.2 di mana merumuskan alternatif solusi pengembangan sistem manajemen bimbel Alwi College. Di mana di sini turunan subbabnya adalah mengumpulkan dokumentasi solusi-solusi yang ditawarkan yang dilaksanakan oleh business analyst, lalu menganalisa alternatif teknologi pengembangan sistem bimbel Alwi College yang dilaksanakan oleh sistem analis. Selanjutnya, mendefinisikan rekomendasi solusi untuk sistem bimbel Alwi College yang akan dilaksanakan oleh bisnis analis juga, lalu merumuskan hasil final rekomendasi solusi pengembangan yang akan dilaksanakan oleh project manager, lalu membuat dokumentasi hasil rekomendasi solusi pengembangan yang akan dilaksanakan oleh bisnis analis. Lalu pada subbab yang ketiga yaitu adalah merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem manajemen bimbel Alwi College, yang dimana di sini dijelaskan lebih rinci turunannya yaitu adalah membuat janji dengan tim pengembang sistem bimbel Alwi College yang akan dilaksanakan oleh bisnis analis, lalu menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk tim pengembang yang akan dilaksanakan oleh project manager, lalu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang yang akan dilaksanakan oleh project manager juga. Lalu selanjutnya pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem bimbel Alwi College yang akan dilaksanakan oleh project manager, business analyst, dan juga sistem analis. Selanjutnya,
pada 4.4 yaitu menentukan solusi sistem terpilih pada pengembangan sistem manajemen Bimbel Alwi College. Di mana di sini dijelaskan lebih rinci lagi, yaitu adalah melaksanakan rapat dengan pihak pengelola Bimbel Alwi College yang dilaksanakan oleh project manager. Lalu 4.4.2 di mana di sini melaksanakan rapat dengan tim pengembang sistem Bimbel Alwi College-nya. Lalu mengumpulkan dokumentasi hasil penentuan solusi yang terpilih diselenggarakan oleh business analyst. Lalu pada subbab 4.5 yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis keputusan pengembangan sistem manajemen Bimbel Alwi College. Di mana di sini dijelaskan lagi lebih rinci yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis keputusan lalu membuat dokumentasi final hasil analisis keputusannya. Nah, di sini di breakdown lagi lebih dalam pada subbab 4.4.1 di mana di sini ada beberapa lagi kegiatan di mana di sini membuat janji dengan pihak pengelola Bimbel Alwi College yang dilaksanakan oleh business analis, lalu menyiapkan lokasi dan ruang rapat dengan pengelola Bimbel Alwi College yang dilaksanakan oleh staf administrator, lalu menyiapkan akomodasi untuk rapat dan pengelola Bimbel Alwi College yang akan dilaksanakan oleh juga staf administrator. Lalu pembahasan rapatnya dan juga tanda tangannya akan dilaksanakan oleh project manager, lalu membuat dokumentasi hasil akhir rapat solusi sistem terpilih yang akan dilaksanakan oleh business analis. Pada 4.4.2 juga dijelaskan lagi lebih rinci, yaitu membuat janji dengan tim pengembang sistem bimbel yang akan dilaksanakan oleh business analis, lalu menyiapkan lokasi dan ruang rapat tim pengembang yang akan dilaksanakan oleh sistem administrator, dan juga menyiapkan akomodasi untuk rapat tim pengembang. Selanjutnya juga pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem yang dilaksanakan oleh project manager, business analis, dan juga sistem analis. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil rapat solusi sistem terpilihnya dilaksanakan juga oleh business analis. Selanjutnya WBS yang kelima adalah WBS design, di mana di sini yang pertama subbabnya adalah 5.1 di mana di sini mengumpulkan data untuk membuat desain sistem Bimbel Alwi College-nya. Di mana di sini turunannya yaitu adalah mempelajari dokumentasi hasil analisis keputusan pengembangan, yaitu dilaksanakan oleh project manager. Lalu di sini 5.2 di mana di sini desain diagram dekomposisi sistem manajemen Bimbel Alwi College. Di sini dijelaskan lagi lebih rinci turunannya yaitu adalah membuat rancangan desain diagram dekomposisi sistem Bimbel Alwi College, yaitu dilaksanakan oleh sistem analis dan juga membuat dokumentasi hasil desain diagram dekomposisinya. Lalu subbab yang ketiga 5.3 yaitu adalah desain logika proses sistem usulan atau DFD, dan dijelaskan lagi di sini turunannya subbabnya yaitu adalah membuat rancangan desain logika proses sistem ulasan DFD dilaksanakan oleh sistem analis dan juga membuat dokumentasi hasil desain logika proses sistem DFD-nya. Selanjutnya yaitu adalah subbab desain logika struktur penyimpanan data atau IRD. Dimana di sini jelaskan lagi secara lebih rincinya yaitu adalah membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data IRD-nya yang akan dilaksanakan oleh database designer. Lalu juga membuat dokumentasi hasil desain struktur penyimpanan datanya yang akan dilaksanakan oleh database designer. Selanjutnya pada subbab yang kelima yaitu ada desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database. Di sini dijelaskan lebih rincinya lagi yaitu adalah membuat rancangan desain fisik struktur penyimpanan data dan juga dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan data yang akan dilaksanakan dengan database administrator. Lalu di sini subbab yang keenam adalah desain fisik proses sistem usulan atau PDFD. Di mana di sini subbab turunannya adalah membuat rancangan desain fisik proses sistem usulan atau PDFD dengan dilaksanakan oleh sistem analis dan juga membuat dokumentasi hasil desain fisik proses sistem atau PDFD. Selanjutnya adalah desain topologi jaringan untuk sistem Bimbel Alwi College. Di sini dijelaskan lagi lebih rincinya yaitu membuat rancangan desain topologi jaringan sistem Bimbel Alwi College dan juga membuat dokumentasi hasil desain topologi jaringan yang akan dilaksanakan penuh dengan sistem analis. Lalu desain interface untuk sistem manajemen Bimbel Alwi College-nya dilaksanakan juga pada UI UX designer dan kegiatan lebih rincinya itu adalah membuat rancangan desain interface sistem manajemen Bimbel Alwi College, lalu membuat dokumentasi hasil desain interface sistemnya dilaksanakan oleh sistem analis. Pada subbab ke-9 yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem yang akan dilaksanakan dengan sistem analis.
Lalu kegiatannya yang lain yang lebih rinci yaitu adalah dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi sistem, lalu dokumentasi hasil desain logika proses sistem usulan atau DFD-nya, dan juga dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau IRD, lalu dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan data, lalu dokumentasi hasil desain fisik proses sistem usulan atau PDFD, selanjutnya dokumentasi hasil desain topologi jaringan sistem dan juga dokumentasi hasil desain interface sistem yang akan dilaksanakan penuh dengan sistem analis. Lalu yang ke-10 adalah menentukan desain sistem manajemen bimbel Alwi College final. Di mana di sini ada subbab turunannya, yaitu adalah mempelajari dokumentasi hasil desain sistem manajemen bimbel Alwi College yang dilaksanakan oleh project manager. Lalu juga akan melaksanakan rapat mengenai desain sistem dengan tim pengembang. Lalu yang terakhir, subbab yang ke-11 adalah pembuatan dokumentasi hasil akhir desain sistem. Di mana di sini turunannya adalah mengumpulkan dokumentasi hasil rapat final desain sistem yang dilaksanakan oleh sistem analis. Lalu pada turunan subbab 5.10.2 di sini dijelaskan lagi lebih rincinya pada tingkat 3 dan tingkat 4, yaitu adalah penyesuaian desain diagram dekomposisi dengan analisis kebutuhan. Di sini dilaksanakan oleh sistem analis. Selanjutnya penyesuaian desain logika proses sistem dengan kebutuhan akan dilaksanakan juga dengan sistem analis. Lalu penyesuaian desain struktur penyimpanan data dengan kebutuhan akan dilaksanakan oleh database designer. Lalu penyesuaian desain fisiknya, struktur database dengan kebutuhannya akan dilaksanakan oleh database administrator. Lalu penyesuaian desain fisik proses sistem dengan kebutuhan akan dilaksanakan oleh sistem analis. Lalu penyesuaian desain topologi jaringan dengan kebutuhan sistemnya akan dilaksanakan oleh network engineer. Lalu penyesuaian desain interface dengan kebutuhan pengguna akan dilaksanakan oleh UI UX designer. Lalu masuk ke WBS yang ke-6, yaitu adalah konstruksi, di mana di sini subbab yang pertama adalah mengumpulkan dokumentasi final desain untuk konstruksi. Di mana di sini subbab turunannya adalah mempelajari dokumentasi final desain untuk konstruksi sistem dilaksanakan oleh project manager. Lalu juga di sini subbab yang kedua adalah membuat user interface sistem manajemen bimbel. Di sini jelaskan lebih rinci lagi, yaitu adalah membuat codingan user interface sistemnya, lalu melakukan testing dan evaluasi user interface, dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil user interface sistemnya akan dilaksanakan penuh oleh front end developer. Lalu subbab yang ketiga yaitu adalah membuat database sistem manajemen bimbelnya. Di sini dijelaskan lagi lebih rincinya, yaitu adalah melakukan instalasi RDBMS untuk sistem bimbel, lalu membuat coding database sistem manajemen bimbelnya, dan juga melakukan testing dan evaluasi database sistem yang akan dilaksanakan penuh dengan database administrator. Lalu subbab yang keempat yaitu adalah membuat coding proses sistem manajemen bimbelnya, lalu membuat coding proses sistem manajemen bimbel, dan juga melakukan testing dan evaluasi proses sistem, lalu membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi yang akan dilaksanakan penuh juga dengan back-end developer. Lalu yang kelima adalah integrasi proses sistem, database, dan user interface yang akan dijelaskan lebih rinci lagi, yaitu adalah melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface-nya, dan juga membuat dokumentasi dari hasil integrasi sistemnya akan dilaksanakan penuh dengan sistem integrator. Lalu selanjutnya adalah uji coba sistem manajemen bimbel, melakukan testing sistem manajemen bimbelnya, dan juga evaluasi hasil testing dengan tim pengembang, lalu evaluasi hasil testing dengan pihak bimbel, lalu juga membuat dokumentasi hasil uji coba sistemnya akan dilaksanakan penuh dengan QA tester. Lalu yang terakhir sebabnya adalah pembuatan dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem. Dan lebih rincinya lagi yaitu adalah mengumpulkan dokumen terkait instalasi dan konfigurasinya, lalu membuat dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem yang akan dilaksanakan penuh dengan technical writer. Lalu WBS yang terakhir adalah implementasi, yaitu di mana di sini subbab yang pertama adalah pengadaan dan instalasi perangkat sistem, di mana di sini ada turunan subbabnya, yaitu adalah pengadaan perangkat keras, yaitu adalah server, klien, dan juga jaringan. Di sini juga instalasi dan konfigurasi perangkat sistem yang akan dilaksanakan penuh dengan sistem administrator. Lalu sebab yang kedua adalah instalasi dan konfigurasi sistem manajemen bimbel. Di sini lebih jelasnya lagi adalah instalasi aplikasi sistem manajemen bimbelnya dan juga konfigurasi sistem dan testingnya yang akan dilaksanakan oleh sistem administrator. Lalu migrasi data dan juga go live system. Di sini juga akan melakukan migrasi data dari sistem yang lama dan juga testing sistem dan go live-nya yang akan dilaksanakan juga oleh sistem administrator. Lalu yang keempat adalah training dan handover system.
Lalu di sini akan melakukan pelatihan kepada pengguna sistemnya, lalu juga handover sistem dan dokumentasi ke pihak bimbelnya yang akan dilaksanakan juga oleh sistem administrator. Baik, selanjutnya masuk ke diagram SDM dan juga OTK, di mana diagram SDM dan OTK ini adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menggambarkan struktur peran serta tanggung jawab tiap-tiap anggota dalam proyek secara fungsional dalam konteks sistem manajemen pengelolaan bimbel Alwi College-nya. Nah, di sini sudah terhierarki juga pada struktur yang pertama, diagram hierarki yang pertama yaitu adalah manajer analisis bisnis, di mana di sini manajer ini bertanggung jawab mengelola tim yang berfokus pada pemahaman kebutuhan bisnis dan juga fungsional sistem, dan timnya tersebut ini terdiri dari bisnis analis dan juga sistem analis. Lalu yang kedua adalah manajer administrasi dan dokumentasi, di mana di sini manajer ini memastikan untuk semua aspek administrasi dan juga dokumentasi dari proyek ini berjalan dengan lancar. Adapun tim-timnya yaitu adalah sistem administrator dan juga technical writer. Lalu yang ketiga adalah manajer analisis kebutuhan, yaitu di sini bertugas untuk mendukung oleh administrator keuangan dan juga bertanggung jawab atas pengelolaan anggarannya, biaya, dan juga segala hal yang berkaitan dengan analisis finansial dan juga kebutuhan sumber daya proyeknya. Di sini terdiri dari administrator keuangan. Lalu manajer dari desain sistem dan UI UX ini, yaitu manajer ini berguna untuk memimpin perancangan sistemnya baik dari sisi logika maupun tampilannya, dan juga tim-timnya itu terdiri dari database designer, lalu sistem analis dan juga UI UX design. Lalu manajer dari development ini yaitu adalah manajer yang bertanggung jawab atas pembangunan sistem dari codingan itu sendiri, dan juga di sini tim-timnya terdiri dari front end developer, lalu back end developer, dan juga database administrator. Lalu manajer QA dan juga testing. Nah, di sini manajernya itu adalah untuk memastikan kualitas dan juga fungsionalitas sistemnya, dan juga terdiri dari QA tester dan juga network engineer. Dan yang terakhir adalah manajer infrastruktur operasional. Nah, di sini manajer ini bertanggung jawab atas implementasi dan juga dukungan teknis pasca pengembangannya. Di sini terdiri dari sistem administrator, lalu database administrator, lalu network engineer dan juga sistem integrator. Lalu yang selanjutnya adalah tabel distribusi pekerjaan dari sistem manajemen pengolahan bimbel Alwi College. Nah, tabel distribusi pekerjaan ini adalah tabel yang berisi pembagian tugas dan juga aktivitas kerja untuk setiap jabatan ataupun peran dalam tim proyek dari bimbel Alwi College ini. Dan di sini yang pertama adalah project manager, di mana di sini aktivitas kerjanya yaitu adalah mengawasi dan mengelola keseluruhan project, lalu mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistemnya, lalu menganalisis alternatif teknologi pengembangan sistemnya. Selanjutnya mendefinisikan rekomendasi solusi, merumuskan hasil final rekomendasi, lalu juga akan membuat janji dengan tim pengembang, menyiapkan lokasi ataupun ruang rapat, memimpin rapat internal, lalu memimpin rapat dengan pihak pengelola. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi lingkup proyek dan bertanda tangan pengesahan solusi sistem terpilih. Lalu peran yang kedua yaitu adalah bisnis analis, di mana di sini untuk aktivitas kerjanya adalah melakukan investigasi awal seperti wawancara dan juga observasi, lalu juga mengidentifikasi prosedur dan juga proses manajemennya, lalu menganalisis peluang bisnis, permasalahan, lingkup proyek dan juga kebutuhan, di mana di sini kebutuhannya terbagi menjadi fungsional dan juga non fungsional. Lalu merumuskan rekomendasi solusi, mempersiapkan pertanyaan wawancara ataupun analisis kebutuhan, dan juga melaksanakan wawancara lalu membuat dokumentasi hasil. Lalu terlibat dalam pembahasan rapat dari solusi sistem. Lalu selanjutnya yaitu adalah sistem analis, di mana di sini aktivitas kerjanya adalah menganalisis alternatif teknologi pengembangan sistem, lalu mempersiapkan melaksanakan wawancara dan juga membuat dokumentasi hasil analisis masalah dan juga analisis kebutuhan sistemnya. Lalu membuat rancangan desain diagram dekomposisi, desain logika, proses DFD, desain fisik proses atau PDFD, dan juga desain topologi jaringannya.
Lalu membuat dokumentasi hasil desain sistemnya, termasuk menyesuaikan desain proses. Lalu juga mengumpulkan dokumentasi hasil rapat final desain sistemnya. Lalu selanjutnya adalah staf administrator. Di sini aktivitas kerjanya adalah melakukan pekerjaan administrasi dan juga dokumentasi yang luas. Hal ini yang mencakup mengumpulkan atau membuat semua dokumentasi hasil seperti investigasi awal, analisis masalah, analisis keputusan, dan juga estimasi biaya. Lalu melakukan administrasi janji. Di sini melakukan wawancara, observasi, dan juga surat izin. Lalu menyiapkan lokasi ataupun ruang rapat dan akomodasi untuk semua rapatnya. Selanjutnya adalah technical writer, di mana di sini membuat dokumentasi hasil analisis keputusan final dan juga membuat dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem. Lalu administrator keuangan, yaitu adalah mengidentifikasi dan membuat estimasi biaya proyek pengembangan sistem. Lalu selanjutnya adalah database designer di sini, yaitu adalah membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data ataupun IRD-nya, lalu juga dokumentasi hasil desainnya, lalu melakukan penyesuaian desain struktur penyimpanan data dengan analisis kebutuhan. Selanjutnya adalah UI UX designer. Di sini aktivitas kerjanya adalah membuat rancangan desain interface untuk sistem manajemen bimbel, lalu melakukan penyesuaian desain interface dengan kebutuhan penggunanya, dan juga front end developer. Di sini aktivitas kerjanya adalah melakukan coding dan evaluasi user interface atau UI dan membuat dokumentasi hasilnya. Lalu back end developer di sini melakukan coding dan evaluasi proses sistem dan membuat dokumentasi hasilnya. Selanjutnya adalah database administrator. Di sini adalah membuat rancangan desain fisik struktur penyimpanan data dan dokumentasi hasil desainnya dan melakukan instalasi RDBMS, lalu membuatkan coding database, testing database, dan penyesuaian desain fisik struktur database dengan kebutuhan. Lalu QA tester, di mana di sini mengevaluasi hasil testing bersama pihak bimbel dan juga membuat dokumentasi hasil uji coba sistemnya. Lalu network engineer, yaitu adalah merancang dan mengkonfigurasi infrastruktur jaringan sebagai bagian dari pengadaan dan instalasi perangkat sistemnya. Lalu sistem administrator, yaitu adalah melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat keras, lalu melakukan instalasi, konfigurasi, testing, migrasi data, dan juga go live aplikasi dari sistem manajemen bimbelnya. Lalu melakukan handover sistem dan juga training, lalu dokumentasi ke pihak bimbel. Dan yang terakhir adalah sistem integrator. Di sini aktivitas kerjanya adalah melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface, serta membuat dokumentasi dari hasil integrasi. Baik, mungkin sekian pemaparan laporan dari sistem manajemen informasi pengelolaan bimbel Alwi College untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah MPSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.